Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak, semoga kita bahagia selalu. Pada hari ini, perkenalkan saya Saifuddin Johri SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan kepala sekolah terkemuka di Kecamatan Imel, yaitu SD Negeri 2 Imel. Pada kali ini, kami akan mengangkat tema dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya dalam wawancara ini banyak hal yang akan kami korek dari Bapak Kepala Sekolah dengan harapan ilmu yang akan kami dapatkan bermanfaat bagi saya dan untuk kepentingan pendidikan dan kemajuan sekolah saya sendiri. Tidak lama-lama Bapak dan Ibu, mari kita simak hasil wawancara saya sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kepala Sekolah? Alhamdulillah sehat selalu. Puasanya hari ini gimana? Ya alhamdulillah kita diberikan kesehatan dari sejak mulai puasa sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Kepala, mohon izin. Ini saya ada tugas dari Balai Guru Penggerak. Jadi alhamdulillah saya sudah melakukan pendidikan sudah berapa bulan ini. Jadi sekarang ini ada tugas ini dari Balai Guru Penggerak kaitannya dengan menggali informasi kepada Bapak Kepala Sekolah. Tidak menutup kemungkinan juga Pak Kepala Sekolah. Jadi kan yang namanya kita hidup ini, kita tidak tahu nanti di kemudian hari mungkin Allah menakdirkan saya sekarang jadi guru, mungkin besok saya tidak tahu jadi pemimpin. Amin. Nah, lewat ini Pak Kepala Sekolah, tentu Bapak Kepala Sekolah sudah memiliki pengalaman banyak sebagai pemimpin. Berapa periode Pak Kepala Sekolah? Ya sekitar 2 periode sampai saat ini, bahkan sekarang sudah masuki 3 periode. Alhamdulillah. Tentu Pak Kepala Sekolah dari kisah-kisah atau perjalanan menjadi pemimpin banyak dikali-kalinya Pak Kepala ya. Saya ingin bertanya Pak Kepala Sekolah, bagaimana selama ini menjadi kepala sekolah, kesan yang paling berkesan apa menjadi kepala sekolah? Seorang kepala sekolah itu kalau dimintai kesan itu tergantung dari sudut pandang mana kita akan menjalaninya. Sebetulnya menjadi seorang pemimpin itu, kalau kita mau seorang pemimpin itu berhasil, harus kita bisa mengatur sesuai dengan keahlian daripada teman-teman itu sendiri. Sehingga hanya tugasnya kepala sekolah memanage ya kemampuan guru-guru itu kita tempatkan pada posisinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berarti ada kolaborasi gitu ya, Ada pimpinan dengan guru-guru gitu ya. Iya. Nah, terus Pak Kepala Sekolah, bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjelaskan, misalnya nih Pak Kepala Sekolah, sebagai pemimpin tentunya tidak mulus perjalanan kan, tentu banyak masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Kepala Sekolah, misalnya ada dua masalah ini sama-sama benar masalah. Iya. Bagaimana memprioritaskan masalah itu? Jika ada dua masalah yang sama-sama benar ini, bagaimana menyikapi dan menjalankan kasus tersebut itu? Sebetulnya kalau kita berbicara sama-sama benar, itu boleh kita katakan tidak dia termasuk kasus karena sama-sama benar. Iya. Ya. Cuma kalau ada permasalahan usulan misalnya dari 2 orang guru yang sama-sama benar dan sama-sama kita butuhkan di sebuah lembaga atau di sebuah sekolah itu, kita harus mampu atau kita bicarakan mana yang lebih emergensi. Ya, mana yang lebih emergensi boleh kita dahulukan. Berarti, tanpa membuat kekesalan di pihak yang kedua. Berarti identifikasi skala prioritasnya kita gitu ya. harus identifikasi skala prioritas mana yang paling emergensi.
Terus Pak Kepala, tentu dari masalah yang tadi itu, bagaimana sih langkah-langkah menghadapi sebuah masalah? Langkah-langkah Iya. Tentunya kalau ada suatu masalah di sebuah sekolah atau instansi, kita harus gali dari mana akar masalahnya dulu. Ya, kalau sudah kita temukan akar masalahnya, baru kita teliti atau kita cari apa penyebabnya terjadi masalah tersebut. Setelah itu tentunya kita harus kerjasama dengan teman-teman yang kita anggap mampu untuk menangani suatu masalah tersebut, sehingga itu lebih mempermudah kita data dulu. Nah mungkin itu dulu. Jadi betul-betul jadi pemimpin itu kita harus bijak gitu ya dalam menghadapi sebuah masalah. Iya, kita harus bijak. Kita juga harus tidak boleh membeda-bedakan antara satu ini dengan satu yang lainnya, sehingga nanti keputusan itu betul-betul adil lah begitu. Ya. Terus Pak Kepala dalam mengambil sebuah keputusan itu bagaimana sih hal-hal efektif yang harus kita lakukan gitu, untuk mengambil sebuah keputusan tidak merugikan orang lain gitu atau komunitas kita gitu. Jadi di dalam kita mengambil suatu keputusan, ini guru hebat, guru penggerak ya. Saya juga sangat senang ada wawancara yang seperti ini. Saya bisa mengutarakan unek-unek kita selama atau pengalaman kita selama menjadi kepala sekolah. Ya. Jadi kalau kita membuat suatu keputusan, lihat dulu keputusan itu harus waktunya cepat atau lambat, gitu ya. Tetapi kalau keputusannya itu tidak terlalu mendesak, bisa kita secara leluasa untuk meneliti dan memahami masalah keputusan tersebut, sehingga keputusan itu nanti tidak terkesan mendadak. Jadi artinya kita harus tenang, kita telusuri dulu, kita pahami dulu apa yang harus kita putuskan itu. Kalau dia harus keputusan itu emergensi diputuskan, ya disitulah seorang kepala sekolah harus mampu membuat keputusan yang kita mengurangi ketidakadilan itu. Artinya tidak individual, ya gitu dia. Kalau kita membuat suatu keputusan yang mendadak itu, kita harus jeli melihat keadaan itu, ya sesuatu yang kita putuskan. Kaitannya dengan itu, kaitannya untuk mengambil keputusan tentu di dalamnya banyak tantangan. Ya. Bagaimana menyikapi itu sehingga keputusan yang dilahirkan itu diterima gitu? Kalau suatu keputusan yang sifatnya mendadak, ya, dan kita harus mengambil sikap, tentunya akan terjadi masalah-masalah jelas itu. Nah, yang penting sudah kita amankan keputusan itu. Ini kan mendadak. Betul. Tapi lain halnya kalau keputusan itu bisa kita putuskan pelan-pelan lah begitu. Kasus yang tidak terlalu tapi kalau ini kita tidak putuskan, maka akan terjadi konflik lebih. Jadi kita ambil manfaat dan mudaratnya, ya. Seandainya lebih besar manfaatnya, kita cepat memutuskan, kita harus cepat memutuskan. Nah, seperti pertanyaannya tadi, tentu ada permasalahan. Ya, permasalahan itu misalnya dari mana? Tentunya permasalahan akan timbul dari guru. Ada yang tidak puas dan ada yang puas. Untuk itu kita kumpul kembali lagi. Seorang kepala sekolah, disitulah dia akan memberikan pemahaman kepada guru yang tidak puas itu, sehingga dia menerima apa yang diputuskan. Hebat sekali berarti strateginya Pak Kepala Sekolah. Maklumlah pengalaman 3 periode Pak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dari itu tentu saya banyak belajar gitu dari hasil ini. Nah, terus berikutnya Pak Kepala Sekolah, tentunya kan banyak masalah ini selama pengalamannya itu menjadi pimpinan.
terjadwalkah persoalan-persoalan itu diselesaikan gitu? Begini dia permasalahan itu. Permasalahan itu ada sifatnya terjadi dari awal, ya kan? Ya. Ada kadang-kadang permasalahan terjadi secara mendadak. Seperti kemarin, ada orang tua datang ke sekolah, dia marah-marah ke sekolah. Oh, apa masalahnya itu Pak Kepala? Nah itu makanya kan masalah yang mendadak. Berarti spontan gitu ya? Spontanitas. Jadi ada yang tadi kita katakan memang ada masalahnya misalnya yang timbul kemudian itu, tetapi ini ada yang masalah mendadak. Itulah yang akan kita buat, yang maksud saya kita buat keputusan yang sangat emergensi. Walaupun kita tidak misalnya kumpul dengan guru, sangat kelihaian seorang pemimpin di situ untuk menangani suatu kasus yang emergensi. Berarti menjadi pemimpin itu betul-betul berpikir dingin ya menghadapi persoalan. Iya, bukan hanya sekedar dingin, tetapi harus tenang. Ya, kita harus tenang menghadapi suatu masalah itu, kemudian memandang masalah itu dengan hati yang jernih, dengan hati yang tenang, kemudian sambil kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Kemudian Pak Kepala Sekolah tentu banyak sekali masalah-masalah yang diambil keputusannya gitu ya. Tentu ada yang mudah, ada yang sukar kan. Nah, adakah rekan atau adakah bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang mendukung pengambilan keputusan itu sehingga langsung mudah diambil gitu? Ada keterlibatan guru yang lain gitu atau siapa gitu? Itu wajib sebetulnya ya. Kalau memang permasalahan itu tidak bisa kita tangani sendiri oleh seorang kepala sekolah, tentunya harus kerjasama dengan guru. Ya, selama kepala sekolah itu berkolaborasi dengan guru semua untuk menangani suasana itu lebih bagus, kecuali masalah-masalah yang sifatnya emergensi. Suatu contoh, pengalaman saya jadi kepala sekolah. Seorang pimpinan mengatakan kepada saya, Pak Kepala, kita mau datangkan guru sekarang. Ya, kenapa saya ditawari? Akhirnya timbul pikiran saya, siapa sih yang akan didatangkan? Setelah saya telusuri bahwa guru yang akan didatangkan itu adalah guru yang tidak pernah rukun dan kepala sekolah. Ya, ada itu ya? Ada. Tetapi dan itu sudah beberapa kepala sekolah yang ditawarin, tidak ada yang menerima. Tidak ada yang menerima. Kenapa kok? Nah itu masalahnya. Kenapa kok tidak ada yang menerima? Saya bicara dengan kepala sekolah yang lama, begitu dia laporan begitu, ada cocok saya dengan dia. Akhirnya saya bekerja sendiri sebelum saya, dan ada teman-teman guru juga yang dilibatkan di situ. Tidak usah diterima dia Pak, nanti urut kita di sini. Tetapi saya berpikir pasti ada positif, di sisi positif. Jadi ada hal-hal yang saya lakukan sehingga guru itu bahkan setelah bersama saya dan bersama di sekolah kita di sana, watak seorang guru itu yang hebat itu kalau seorang kepala sekolah mampu menempatkan, memposisikan guru itu sesuai dengan keahliannya. Alhamdulillah guru itu malah lebih hebat dari guru-guru yang sudah ada. Diberikan peran gitu ya? Diberikan peran. Berarti selama ini Bapak Kepala Sekolah dalam hal rumit mengambil sebuah keputusan selalu melibatkan guru Ya, gitu ya? selalu melibatkan guru. Harus itu kalau guru. Yang sifatnya tidak emergensi. Tidak terlalu emergensi. Tapi kalau permasalahan itu rumit dan menyangkut orang banyak, kita harus libatkan. Artinya warga sekolah lagi. Berarti selalu setiap mengambil keputusan ada kalanya melibatkan guru, ada kalanya dikendalikan oleh pimpinan itu sendiri. Itu tergantung sifat dari masalah itu, emergensi apa enggak atau bagaimana gitu. Melibatkan
seleksi orang banyak enggak. Kemudian Pak Kepala Sekolah, tentunya selama Bapak menjadi pemimpin itu tentu banyak pembelajaran yang mengesankan dan tidak mengesankan ya. Dari perjalanan Bapak sebagai pemimpin, pembelajaran apa yang tertanam pada diri Bapak Kepala Sekolah sampai saat ini? Kalau saya melihat ya, menjadi seorang pimpinan pembelajar seorang pimpinan ini kan bukan kelas ini ya, tapi sekolah kan, lingkup sekolah ini artinya. Nah, kesannya yang sangat hebat apabila kita mampu menyatukan guru itu satu visi dan satu maksud di dalam sekolah itu. Dan kebersamaan itu mampu kita ciptakan, itu luar biasa kesannya. Ya, dan guru itu tidak terkotak-kotak, di sana maunya ini, di sana mau di sini maunya ini. Kalau sudah mampu kita menyatukan perasaan kita, visi dan misi itu kita bisa kita angkat dan sudah kita buat bersama, di sana pesannya luar biasa. Di situ nampak keberhasilan kita ya. Ya, artinya kepuasan tersendiri pada dia. Nah, itulah yang saya alami beberapa tahun-tahun yang sudah saat saya menjadi sekolah. Nah, ini makanya ini kan ditanyakan pesan dan kesannya sudah tadi ya. Nah, oleh sebab itu pesan saya kepada teman-teman guru ini, guru-guru hebat, guru-guru penggerak, suatu saat nanti kalau menjadi seorang pemimpin, ya, dia harus melihat kepala sekolah yang sudah yang pernah bersama dia, guru-guru penggerak itu, siapa yang harus dicontoh, apa yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi di samping dia mengambil contoh, tentunya seorang guru penggerak yang akan menjadi pimpinan harus punya lebih daripada itu, dan kepala sekolah yang sudah. Jadi dan dengan itu banyak belajar, ya, banyak memahami keadaan, dan tentunya ada kesabaran. Jangan baru ada masalah kalau motor itu tidak punya rem akan nabrak dia. Betul sekali. Begitu juga manusia harus pandai mengendalikan diri. Maka kalau kita sudah seperti itu, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memimpin, bagaimana Rasulullah mendidik. Makanya insya Allah kalau bisa saya sarankan baca sejarah hidup Rasulullah. Ya, baca sejarah hidup. Di situ sudah bagaimana seorang pendidik, bagaimana seorang orang tua, kemudian bagaimana sang pengajar, sehingga makanya Rasulullah itu hasil daripada didikannya itu adalah ulama-ulama besar yang mampu menguasai dunia. Ini sudah terbukti. Ya, mudah-mudahan generasi sekarang ini bisa mudah-mudahan generasi termasuk guru penggerak. Dan termasuk saya sih Pak Kepala gitu. Ya, mudah-mudahan ini kita doakan. Amin. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita semua. Ya, itu luar biasa Pak Kepala, cukup menarik sekali wawancara kita hari ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dan pengalaman dari kisah-kisah ini, dari cerita-cerita ini. Tentu tidak menutup kemungkinan Pak Kepala Sekolah, semasih kita dalam kondisi sehat dan punya misi membangun bangsa dan negara ini, tidak kemungkinan saya bisa jadi pemimpin negara. Amin. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi saya dan juga guru-guru yang lain. Ya, jadi kurangnya saya juga mohon maaf. Ya, sama-sama. Ya, saya juga mohon maaf. Sebab bagaimanapun juga tidak ada manusia sempurna. Ya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya lagi. Dan hanya Allah lah yang sempurna. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Baik, demikianlah wawancara saya dengan pimpinan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Imal, yaitu Guru Najmal, Sarjana Pendidikan. Beliau sudah menjadi Kepala Sekolah 3 periode. Tentu tadi banyak sekali pengalaman dan hiruk-pikuk yang diceritakan, dan itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk bisa menganalisa bagaimana membuat keputusan yang bijak, tidak merugikan orang lain.
Demikian hasil wawancara saya pada hari ini. Saya Saipudin Johri, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saipudin Johri, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Lombok Timur. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah dari SD Negeri 2 Kembang Kerang, Kecamatan Naimau. Dan tema pembicaraan kami pada hari ini adalah bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Begini Pak Kepala, mohon izin hari ini saya ada tugas nih dari Balai Guru Penggerak. Jadi selama ini sudah 6 bulan sudah berjalan. Jadi ada tugas kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana seorang pemimpin itu menangani masalah dan bagaimana mengambil sebuah kebijakan. Dan mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini ada manfaat yang akan saya dapatkan. Tidak kemungkinan Pak Kepala, yang namanya kita di pendidikan ini, Bapak Kepala pensiun, kalau Allah mengizinkan bisa saja saya sebagai pemimpin. Nah dari ini kan ada pengalaman, jadi bisa kita terapkan nanti di gimana. Nah itu Pak Kepala Sekolah. Begini Pak Kepala Sekolah, bagaimana sih perasaan Pak seorang kepala sekolah menjadi pimpinan gitu di sebuah sekolah? Ya, terima kasih. Jadi pertama ya agak deg-degan dulu memang untuk menerima profesi jabatan sebagai kepala sekolah ini, karena sebelumnya belum pernah kan, apakah mampu atau tidak gitu. Jadi dalam perasaan begitu ya, mampu atau tidak. Tapi ya karena ini merupakan amanat. Jadi kita coba jalani dengan pelan-pelan lah, sambil belajar. Sekarang sampai hari ini berapa kali sudah menjadi kepala sekolah? Nah kebetulan kan itu dulu istilahnya ada 2 periode ya. Satu periode itu 4 tahun. Nah, jadi kebetulan yang itu 2 kali periode, malah lebih. Termasuk 8 tahun 6 bulan. Jadi 8 tahun 6 bulan sudah menjadi kepala sekolah? Iya, terus ke sekolah yang saya pimpin itu 2. Itu satu SD 3, kemudian SD 1 Kembang Kerang. Jadi di SD 3 Kembang Kerang dan di SD 1 Kembang Kerang. Kemudian tentu dari perjalanan cukup panjang ini tentu banyak masalah di sana Pak Kepala ya. Terus itu sudah pasti ya. Nah sebagai kepala sekolah bagaimana sih Pak Kepala menangani masalah? Bagaimana cara Bapak kepala sekolah menangani masalah sehingga menghasilkan sebuah keputusan setiap perkara itu? Dan tentunya dalam masalah itu kan ada 2 Pak Kepala. Ada masalah itu benar dengan benar, ada benar dengan salah. Nah ini bagaimana menyikapi persoalan ini jika ada masalah, 2 masalah nih Pak Kepala. Benar, sama-sama benar ini. Bagaimana menyikapi dan menyelesaikannya? Jadi termasuk di pribadi ya. Pribadi maupun di lingkungan sekolah. Kalau ada informasi ya, ada informasi tentang salah seorang teman guru gitu. Tetapi informasi itu belum kita tahu persis gitu. Nah, itu kalau itu saya tangani dengan pertama memanggil dulu, memanggil orangnya yang bermasalah itu, kita koreksi dulu informasi dari mereka gitu. Nah setelah itu baru kita kita putuskan ya, setelah kita tahu bagaimana informasi sebenarnya, baru kita ngambil kebijakan gitu.
Berarti dalam mengambil kebijakan itu langkah-langkah atau prosedur apa yang seorang pimpinan lakukan gitu, dalam mengambil sebuah keputusan dari masalah yang tadi itu yang disebut itu? Oh iya, jadi pertama tadi kan kita sudah panggil dia, Nah. kita tahu apa namanya korek informasinya. Nah, Setelah kita tahu permasalahannya, nah baru sedikit demi sedikit bagaimana caranya untuk penyelesaiannya lah. misalnya gitu. Nah, itu ya. Tentu tidak mudah Pak Kepala ya Iya. menyelesaikan sebuah masalah ya. Agar mereka tidak apa namanya tersinggung, Tersinggung, iya. seperti istilah yang mengatakan memancing itu jangan sampai akhirnya keruh. Ngeruh. Ada aja istilah Pak Kepala Iya. Sekolah ini, maklum pengalaman ini. Nah, terus Pak Kepala Sekolah dari persoalan yang tadi itu, tadi kan secara prosedur sudah dilakukan. Nah, bagaimana sih sikap kita mengambil sebuah keputusan itu sehingga tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Bagaimana perasaan seorang pemimpin, bagaimana sikap dia mengambil sebuah keputusan itu? Nah ini memang dari saya pribadi itu sulit, tetapi itu kan harus kita Harus ada keputusan. harus ada keputusan, Ah. harus ada keputusan. Ah. Jadi kita harus apa namanya timbang-timbang dulu supaya yang satu jangan merasa apa namanya diabaikan, yang satu jangan merasa diangkat. Diangkat, ya. Karena ini masalahnya sama-sama benar kan? Sama-sama. Oh, iya. Jadi ya kita apa namanya Mhm. kita pertemukan dengan baik gitu. Setelah itu jelaskan permasalahannya, baru kita apa namanya teruskan ke solusi. Nah, tantangan yang Bapak Kepala hadapi dalam mengambil sebuah keputusan itu pada diri. Apa tantangan diri seorang pemimpin gitu mengambil sebuah keputusan itu? Kalau pada saya sendiri itu mengambil sebuah keputusan, apakah ini bisa diterima atau enggak, itu selalu saya pikirkan itu apakah keputusan sudah diambil itu walaupun di depan kita itu merasa menerima, apakah itu betul di dalam hatinya menerima dengan sepenuhnya gitu. Oh, gitu. Jadi tantangan terberat bagi pribadi ya. Berarti sebuah dilema pada diri ya. Tapi kan mau tidak mau harus diputuskan. Harus ada keputusan. Harus ada keputusan. Begitu Pak Kepala. Dalam mengambil sebuah keputusan, selain kebijakan seorang pemimpin, adakah keterlibatan guru-guru yang dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan jika ada sebuah masalah di sekolah? Sewaktu-waktu kan ini masalah bukan hanya sekali kan, Iya, dari benar. dalam sekian tahun itu, sekian tahun berjalan kepemimpinan itu bukan kita menemukan hanya satu dua kali masalah, malah berkali-kali Beragam masalah juga. beragam masalah. Jadi ada kalanya bisa diselesaikan sendiri, ada kalanya ia perlu bantuan teman. Berarti kolaborasi. Kolaborasi sangat perlu itu. Jadi intinya kolaborasi dalam menangani sebuah masalah ya. Jadi selain melibatkan guru untuk mempermudah menyelesaikan masalah, selain keputusan atau kebijakan kita, ada nggak pihak lain yang terlibat dalam sebuah keputusan jika ada persoalan di sekolah? Ada, terutama dari apa namanya dari masyarakat, termasuk komite. Oh iya. Komite dan jajarannya kan komite itu ada sekretaris, ada bendaharanya. Bisa saja itu apa namanya kita panggil, ya. sama-sama kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Oh. Berarti menjadi pemimpin itu ternyata tidak mudah Pak Kepala ya. Termasuk cukup Dilema pada diri kita ya. Kadang-kadang bisa kita selesaikan pribadi, kadang-kadang membutuhkan rekan sejawat atau bawahan, juga melibatkan komite ya. Berarti koordinasi komitenya jalan Pak ya di sekolah ya. Alhamdulillah ada di jalan. Jadi apa saja mungkin apa namanya
yang perlu kita bangun atau apa harus Yes. tidaknya kita ikutkan dia gitu Iya, iya. agar mempermudah. Kemudian ya. Terus Pak Kepala Sekolah, apa sih kesan yang paling diingat sebagai pimpinan kepala sekolah itu dari dulu hingga sekarang? Apa yang paling berkesan menjadi pemimpin itu? Yang positif gitu. Yang positif. Ah. Yang pertama, dikala kita bisa mengajak teman itu bersama-sama untuk menyelesaikan sesuatu yang ada atau untuk memperbaiki sekolah dengan baik. Jadi ini pernah ada kita pernah saya dapat istilahnya gitu. Program fisik ya, program fisik gitu. Terus itu kan punya ada bendahara, sekretaris dan panitia. Jadi kebetulan pada waktu itu kita dapat 3 lokal, tapi itu bisa dikembangkan menjadi 4. Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Komite. Usahakan kalau bisa dikembangkan yang kebetulan yang dekat itu ada kantor, tapi setengah dari luas ruangan. Luas ruangan itu Pengembangan kan, ya, pengembangan. 6 kali 8, sedangkan itu 3 kali 4 kali 6 Tapi alhamdulillah pengembangan itu bisa kita lakukan sesuai dengan arahan dari komite. Nah, setelah selesai semuanya sudah selesai. Terus bendahara mengatakan ada bonus. Ada sisa. Oh, itu ada bonus Pak ya. Setiap ada program. Ada bonus. Iya. Saya heran kan karena tidak pernah saya tanya gitu. Bendahara tahu setelah selesai ada, karena ada pengembangan ini tidak pernah saya bayangkan sama sekali. Sama sekali Dia terpikirkan gitu ya, ingin memprogramkan pengembangan. Iya, pengembangan. Terus dengan adanya pengembangan itu ada sisa-sisa lah yang dikumpulkan dari itu sedikit gitu. Tentunya. Nah, setelah kita mau rapat, karena setiap anunya kan juga rapat kita selesai. Setelah selesai itu terus membahas sisa sedikit. Nah, ini yang saya terus saya saya kasih tahu dia bendahara itu, kalau begitu silahkan diatur sisa yang sedikit dengan secara adil. Tapi adilnya itu bukan sama rata. Lihat posisi teman, volume kerja, lihat volume kerja, ada sekretaris bagaimana pengaturannya. Jadi tertinggalkan gitu. Setelah itu baru yang diberikan gitu. Oh, ternyata luar biasa. Ternyata bendaharanya yang luar biasa. Bisa mengatur ya. Bisa mengatur itu. Sesungguhnya sebenarnya tidak boleh kan? Iya. Tapi kesepakatan bersama dan komite dan melibatkan sekolah bisa gitu ya. Bisa. Ternyata kalau memang diserahkan secara swakelola, kalau betul-betul dana itu dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, insya Allah. Memang pemerintah sudah menganggarkan lebih mungkin ya, lebih. Nggak ada ceritanya yang nggak akan bisa selesai. Bangunan itu nggak akan ada. Insya Allah ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Pada wawancara kita hari ini cukup banyak sekali cerita dan ilmu yang bisa saya serap, dan mudah-mudahan ilmu ini saya dapatkan dan saya akan praktikkan di kemudian hari. Kemungkinan nanti insya Allah jika Tuhan mengizinkan, tidak kemungkinan nasib kita kan, penting kita sudah tahu ilmunya gitu ya. Terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Cukup menarik pembicaraan kami. Pada kesempatan ini banyak ilmu yang saya dapatkan, dan mudah-mudahan apa yang
kami bicarakan tadi bermanfaat bagi saya dan ilmu bagi saya untuk ke depan. Terima kasih. Salam guru penggerak, semoga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.